Ya, pemirsa masih di toko kita bersama saya Adam Lubis dan juga Profesor Yusril Iza Mahendra, dan kita masih akan mengenal lebih dekat tentang Profesor Yusril. Prof, ini saya sempat baca gitu ya bahwa cita-cita untuk menjadi seorang pemimpin ya di partai politik atau juga kita tahu ada sepak terjang di kementerian ya, di pemerintahan juga sendiri. Cita-cita menjadi seorang pemimpin ini sudah ada sejak kecil begitu ya. Bisa diceritain nggak ini sejak kapan begitu ya? Kemudian juga bagaimana step by stepnya begitu ya? Sehingga tadi saya katakan ini sempat menjadi perancang atau penulis juga untuk pidato beberapa presiden. Sejarah dan proses sosialisasi dalam keluarga sebenarnya. Saya sering bertanya kepada orang tua saya dulu, riwayat keluarga kami. Dan memang beberapa generasi di atas kami itu sebenarnya adalah tokoh-tokoh di tengah-tengah masyarakat ya. Pemimpin, juga sufi, dan juga ulama. Bahkan ada di antara mereka yang sudah dikukuhkan menjadi pahlawan nasional karena terlibat dalam pertempuran dan tewas di Selat Melaka itu kira-kira tahun 1800-an sekian gitu. Jadi proses sosialisasi juga terjadi. Ya, saya masih kecil, ayah saya aktivis partai, ibu saya juga. Ayah saya dulu ketua Masyumi di kabupaten. Ibu saya juga aktivis dari Muslimat Masyumi, dan sejak kecil saya kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan di sekolah ya, mulai jadi ketua kelas, mulai jadi ketua OSIS, mulai jadi sekretaris KAPI di awal Orde Baru tahun 1967. Dan itu berlangsung terus sampai mahasiswa, dan kemudian sampai tamat kuliah pun sudah terlibat begitu banyak dalam gerakan-gerakan sosial dan politik. Pada akhirnya itu tersosialisasikan dengan sendirinya. Jadi tanpa direncanakan ya dia berjalan begitu saja. Dan saya kira memang pemimpin itu tidak lahir karena diciptakan, tapi dia lahir dalam satu proses yang panjang, yang pada akhirnya orang mengatakan ya Anda yang lebih cocok memimpin begitu. Jadi bukan karena maunya sendiri sebenarnya. Ya, menarik juga kalau bicara mengenai ini banyak ya, ada julukannya tadi ya Laksamana Cenghao. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Kemudian ada julukan juga Dato Maharaju Palindungang. Ya, ini gimana ceritanya, Prof? Oh, itu sebenarnya gelar Datuk itu sebenarnya terkait dengan masyarakat adat Minangkabau. Karena ibu saya ada darah Minangkabaunya, dan kalau ditelusuri keluarganya masih ada di Payakumbuh, ada juga di Kampar di Provinsi Riau sekarang ini. Dan oleh sanak keluarga itu diangkat menjadi datuk begitu ya. Jadi artinya yang dituakanlah di tengah-tengah masyarakat itu. Dan itu bukan karena kehormatan, tapi itu karena keturunan dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Ya, banyak gelar-gelar seperti itu diberikan, tapi saya nggak begitu peduli. Tapi ini kan tadi begitu ya, ini untuk mendapatkan gelar yang begitu menempel di sini, ini kan juga perlu integritas yang tinggi gitu ya. Gimana, Prof? Oh, itu secara adat. Gimana caranya begitu untuk menjaga tadi ya integritas yang ditempelkan? Secara adat itu diberikan oleh masyarakat, tapi negara juga memberikan. Ya, 2 bintang yang diberikan kepada saya itu, pertama adalah bintang Bayangkara Utama karena dianggap mempunyai jasa dalam pengembangan hukum dan penegakan keamanan di tanah air ini, dan terakhir adalah bintang Mahaputra Adi Pradana. Jadi ya kalau mati ya saya dimakamkan di Kalibata lah begitu ceritanya. Tercatat begitu ya. Itu memang seperti itu, aturannya seperti itu. Ya, luar biasa. Prof, kalau tadi saya bilang begitu ya bahwa mungkin belum banyak yang tahu bahwa di balik sosok Profesor Yusril Iza Mahendra ini beliau memberikan kontribusi yang besar begitu ya dalam beberapa pidato kenegaraan yang diberikan oleh kepala negara, termasuk pidato pengunduran diri Presiden Soeharto begitu. Waktu itu kan posisi Prof ini sebagai dosen yang cukup kritis ya, mengkritisi bagaimana pemerintahan pada era Orde Baru. Faktor-faktor apa begitu ya sehingga akhirnya Profesor sendiri bisa masuk atau tertarik ya, tanda kutip begitu ya, untuk menjalin komunikasi begitu yang kritis, yang mungkin berlawanan gitu. Faktor apa yang mendorong itu? Sebenarnya itu terjadi di luar dugaan saya. Ya, saya memang
aktivis ya, dosen, dan banyak sekali menulis di berbagai media dan mengkritisi pemerintah. Sampai satu hari saya dipanggil oleh Pak Murdiono almarhum Mensesnek pada waktu itu dan ditawari untuk masuk Sekretariat Negara. Nah, ketika saya tanya apa tugas-tugas saya di sini, beliau bilang ya menyiapkan naskah-naskah kepresidenan, terutama adalah menulis pidato presiden, menyiapkan materi untuk sidang kabinet, surat-surat presiden dan pidato-pidato presiden. Wakil presiden termasuk juga pidato Ibu Tien Soeharto pada waktu itu. Jadi saya bilang saya orang bebas Pak Mur, bagaimana nanti kalau saya saya kehilangan kebebasan? Oh tidak, katanya di luar tembok istana ini sudah orang bebas. Jadi saya menikmati juga saya speechwriter-nya presiden. Jadi kalau saya mau ceramah di satu tempat dilarang oleh Koramil atau Kodim, saya bilang, masa Anda mau melarang saya? Tahu tuh, saya kerja di Seknek, pidato Pak Harto saya bikin, masa Anda mau melarang? Wah, tentara ketakutan sama saya. Jadi saya menikmati juga hal seperti itu. Jadi di masa Orde Baru dulu, saya mau ceramah keras-keras pun, mereka nggak bisa nangkap saya juga. Saya tahu saya orang Seknek kok, dan saya tahu Pak Harto percaya sama saya begitu. Dan itu saya menulis pidato Pak Harto kira-kira 120-an pidato. Dan itu segala macam pidato saya tulis ya. Sampai pidato terakhir Pak Harto ketika menyatakan berhenti sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei ya, tahun 1998. Terus ganti Pak Habibie ya saya pun masih penulis pidato juga. Dan jabatan saya di Seknek waktu itu asisten menteri, sekretaris negara, urusan khusus, jadi setingkat dirjen. Ya, jadi saya dosen ditarik ke Seknek itu dikasih pangkat Seknek dan diangkat menjadi pegawai eselon 1A. Ya, Dok, Prof, ini ada pepatah juga gitu yang mengatakan begitu ya. Dengan kita masuk ke wilayah begitu ya, lawan ya, tanda kutip ya, kita akan tahu bagaimana kekuatan dan juga kelemahan lawan. Apakah ini salah satu strategi juga yang dilakukan oleh Prof. Ya, saya bisa tahu semua dan tahu banyak hal. Dan saya juga bisa mempengaruhi keadaan dari dalam. Jadi ya sering juga berdiskusi dengan Pak Harto pada waktu itu. Beliau kadang-kadang juga nanya pendapat saya, walaupun saya masih sangat muda pada waktu itu, umur 36 tahun gitu ya. Dan saya merasa senang ada di dalam lingkaran itu karena banyak pikiran-pikiran saya bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan secara tidak langsung melalui presiden, melalui kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh kabinet. Tapi yang paling penting sebenarnya saya bisa membayangkan kalau satu hari saya jadi presiden sebenarnya nggak terlalu sulit. Ya. Saya udah tahu apa yang harus dikerjakan oleh seorang presiden. Dan masalahnya kita ini kan banyak orang mau jadi presiden, tapi begitu jadi presiden dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan oleh seorang presiden. Ya, saya sudah menyiapkan materi sidang kabinet, presiden tinggal duduk, dia baca, diarahkan sidang kabinet, bagaimana menyelesaikan masalah, berpidato, apa yang diucapkan, semua itu saya belajar sangat panjang dari pengalaman-pengalaman itu. Dan sebenarnya guru saya mengajar itu Muhammad Natsir dan Profesor Osman Ralibi. Muhammad Natsir Menteri Penerangan kita tahun 46 dan waktu itu menulis banyak pidato Bung Karno tahun 46 itu, dan Pak Osman Ralibi itu guru besar di bidang propaganda politik dan perang syaraf. Ya, mengajari saya, dan ketika saya ada di lingkaran itu saya bisa menulis pidato dalam waktu yang sangat cepat ya, yang pada waktu itu sudah diberi teknologi yang canggih ya. Orang belum ada internet ya, tahun 90 itu saya bisa ngetik di sini di Jakarta itu Pak Murdiono atau Pak Harto tuh bisa baca pidato saya di Moskow. Yang saya bikin begitu. Jadi sudah luar biasa. Ya, kita bicara mengenai mantan Presiden Soeharto ini banyak sisi begitu ya. Ada yang bilang beliau diktator selama 32 tahun. Ada yang bilang beliau adalah bapak pembangunan. Peran Prof sendiri untuk beberapa sisi dari Pak Harto sendiri di mana perannya? Ya, saya masuk ke Seknek itu tahun 90 ya. Jadi Pak Harto itu sudah mulai agak tua dan pikirannya sudah banyak sekali berubah. Ya, pada waktu itu Pak Harto itu nggak terlalu nampak sebagai jenderal lagi, tapi lebih sebagai seorang tua yang bijak ya. Mungkin kalau saya masuk Seknek tahun 70-an, makanya Pak Harto itu masih jenderal betul. Ya. Tapi sama saya itu dianggap saya anak kecil aja. Ketawa begitu, ngomong seenaknya kadang-kadang sama saya begitu. Dan makin banyak kita berdiskusi dan memberikan masukan-masukan kepada beliau. Beliau menerima. Ya, menerima dan kemudian makin lebih bijak. Saya kira tahun 90 akhir 80-an ya, itu Pak Harto tuh mulai berubah banyak ya, mulai demokratis ya,
mulai terbuka, mulai memberikan kesempatan perbedaan-perbedaan pendapat, dan pikiran-pikirannya mengenai Islam juga jauh sekali berubah ya. Dulunya pikiran Pak Harto lebih banyak filsafat Jawanya. Pancasila itu ditafsirkan lebih kepada mistisisme Jawa. Tapi setelah berdiskusi banyak dengan kita, Pak Harto mulai lebih dekat kepada Islam. Menarik. Prof, kita break sejenak. Pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut begitu ya. Sebenarnya bagaimana sih interpretasi dari Profesor Yusril sendiri tentang beberapa presiden. Tetap bersama kami di Tokoh Kita.